Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafardina Kori Syafira dengan NPM 1707 1021 0003. Hari ini saya akan mengeluarkan opini saya sedikit mengenai pemberdayaan masyarakat dalam payung teori sosiologi modern. Jadi saat ini ilmu soal pemberdayaan masyarakat itu pastinya terus berkembang, termasuk dalam ranah sosiologinya. Teori pemberdayaan masyarakat dalam sosiologi modern sangat mengalami peningkatan dari sisi keilmuannya. Pada 2 dekade terakhir muncul perspektif baru, yaitu strength perspektif. Nah, strength perspektif ini berfokus pada memandang masalah dari sisi kekuatan yang ada pada pemilik masalahnya, bukan pada masalahnya itu sendiri. Lebih jelasnya, para perspektif ini memiliki anggapan bahwa setiap orang punya sumber daya dan kapasitas untuk mengembangkan kehidupan mereka yang belum termanfaatkan dengan baik. Seringkali kita keliru memberikan persepsi terhadap orang miskin. Kita kadang berpikir bahwa orang miskin selalu menunggu uluran tangan dan bantuan kita, padahal yang terjadi sebenarnya adalah mereka mencari kesempatan untuk menggunakan tenaga dan pemikiran mereka demi perbaikan kehidupan mereka sendiri. Mulai dari sinilah strength perspektif mulai banyak digunakan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan asli dari pemberdayaan, yaitu di mana kita membantu para individu atau kelompok untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, memberikan mereka kesempatan dan kemampuan yang maksimal sehingga pada akhirnya mereka dapat mandiri dan sejahtera. Dalam melakukan intervensi tersebut, kita sebagai pekerja sosial, sebagai empower people, menggunakan perspektif ini untuk lebih fokus pada membangun kekuatan sang pemilik masalah, yaitu masyarakat yang ingin diberdayakan itu sendiri, dibandingkan melakukan hal-hal yang bersifat langsung mengatasi masalah dan hal-hal yang lain yang bersifat patologis. Jadi kita juga memberikan kemandirian bagi mereka, sang pemilik masalah, untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, ada 2 prinsip. Yang pertama adalah kita percaya penuh akan kekuatan dan mimpi yang mereka miliki. Yang kedua adalah kita perlu menghindari pandangan negatif, atau kita menghindari untuk melabeli individu dengan label-label negatif. Karena kita sebagai pemberdaya perlu melihat dari sisi helikopter view, sehingga kita mengetahui bagaimana masyarakat tersebut memandang dirinya sendiri. Apakah mereka bangga terhadap wilayahnya? Apakah mereka aware akan potensi yang mereka miliki? Dan segala macamnya. Maka dari situ hasilnya pun berbeda dengan para pekerja sosial yang menggunakan problem perspektif. Mereka cenderung tidak menghasilkan perubahan yang sustainable dan berpotensi menciptakan ketergantungan, karena pekerja sosial dengan yang menggunakan problem perspektif, mereka bersifat langsung mengatasi masalah itu sendiri. Contohnya seperti Pandawara sebetulnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan kondisi masyarakat? Nah, pada buku Inovasi Sosial dan Kewirausahaan Sosial pada konteks pembangunan sosial, disebutkan bahwasannya pendidikan merupakan unsur yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Jika pendidikan tidak terpenuhi dengan baik, maka masalah sosial bisa muncul di mana-mana. Apalagi di zaman sekarang tentunya masalah sosial juga terus berkembang bentuknya. Jadi kita sebagai pekerja sosial pun juga harus berkembang secara keilmuan untuk menentukan apa-apa saja solusi yang relevan dengan masalah-masalah baru tersebut. Seperti itu. Jadi pada kesimpulannya tentunya keilmuan sosiologi modern dalam konteks pemberdayaan masyarakat tentunya akan terus berkembang dan terus memiliki peningkatan secara keilmuan, dikarenakan masalah yang dialami masyarakat pun terus berkembang dan tidak akan stuck di satu masalah saja. Jadi kita sebagai para peilmuwan pun harus terus berinovatif untuk semakin bisa mengeluarkan solusi yang dapat membantu masalah dari masyarakat yang perlu kita berdayakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.